putar dari Sunday Punch dulu ya? Iya. Oke. Itu bisa. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Koko Heri dan Kiki Reni. Halo. Suara gue kedengeran nggak guys? Kedengeran. Kedengeran ya, oke. Nah, ini sebentar, gue kasih spotlight dulu, bentar. Spotlight for everyone. Nah, kan cakep. Ini juga spotlight. Oke, halo guys. Nah, ya, halo. Ya, thank you ya. Halo. Boleh. Halo. Boleh cerita mungkin mau langsung topik atau cerita dulu? Cerita di belakang aja kali ya biar bareng dengan Bang Jeff sama Bu Muti ya. Oke. Di hari ini kita juga ada Bang Jeff sama Bu Muti ya. Ini gue juga thank you ya udah bisa satu platform sama beliau nih. Mereka nih salah satu favorite trainer gue sih. Kalau dulu ngajar gue demen banget ikut kelas yang mereka. Saya ngajarnya kayak jelas banget. Jadi hari ini bisa sering bareng ya luar biasa. Keren. Thank you. Thank you. Privilege juga nih bisa satu platform sama Koko Heri dan Reni. Wow. Luar biasa tadi Sunday Punch-nya. Biasa Reni yang jadi speaker, jadi Sunday Punch-nya kita fokus di Reni aja. Nah, ini salah satu strateginya kita sih. Jadi saya bilang, udah kamu kayak Mary Riana aja, saya di belakang aja gitu. Jadi saya bagian belakang yang bikin ceritanya menarik buat dia lebih gampang dijual gitu. Sayang dong, jangan dijual dong. Oh iya sayang. Cuma intinya ya teamwork lah kan, hasilnya juga buat kita. Oke, guys, jadi ini mereka berdua ini couple yang sudah jadi berkat juga ya, jadi contoh juga. Nah, kita mau belajar ya. Kebetulan mereka juga pelayanan di family ministry dan ada beberapa tips yang mereka mau share ke kita bagaimana kita bisa teamwork ya, bisa sama-sama apa ya istilahnya ya, saling support ya. Nah, mungkin silakan Brother Heri buat share. Ya, gue share screen ya. Semoga bisa bantu teman-teman. Bentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, the power of two agreement. Yes. Oke. Ini foto di mana tau Ke? Hah? Ini foto di mana ini? Ini kan lo yang fotoin kayaknya. Lagi di mana? Kita lagi makan di Paris ya waktu itu ya? Iya, lagi cruise ya. Waduh, 2 minggu tiap lagi naik cruise. Naik cruise ya. Oke. Ya biar nggak kelamaan ya, karena kan ntar bisa dengar share juga dari Bang Jeff sama Bu Muti. Oke, saya bikin temanya The Power of Two dan saya kasih hashtag agreement. Agreement. Kenapa agreement? Oke. Nah, ada nggak yang bisa bantuin saya baca ini? Itu bisa simpan lama, mama nggak pakai tomat. Mungkinkah 2 orang berpergian bersama-sama tanpa berunding lebih dulu? beda. Hah? Beda mah. Mungkin nggak, Bro? Enakan pakai tomat. Mungkin. Pakai tomat. Mungkin ya. Jadi kita harus agree, artinya kita harus sepakat dulu kan. Mama rasanya gimana? Oh, ini ada yang bocor suaranya ya. Udah, aman. Oke. Jadi ada pepatah bilang kan nggak mungkin ya kalau kita belum sepakat untuk kita jalanin bareng kan. Pasti kita harus sepakat dulu nih, baru bisa jalanin bareng. Betul. Nah, apa sih agreement itu? Saya Google ya, iseng-iseng tulisnya harmony or accordance in opinion or a feeling.
Jadi harmoni itu kan satu keharmonian yang kita ciptain untuk supaya opininya bisa sama gitu kan. Kita agree, sepakat kepada satu tujuan. Ya kan, apa sih kalau bahasa Indonesia agreement tuh apa tuh maksudnya gitu kan? Ada perjanjian, persetujuan, akad ya, mufakat, kerelaan gitu ya, kecocokan, persesuaian ya. Jadi agreement itu intinya ya kita setuju ya kan. Sampai sini kan teman-teman nangkap ya. Penting banget untuk kita agree, penting banget untuk kita sepakat. Karena kalau kita nggak sepakat, ya nggak bisa capek gitu. Karena ini kan kita mau jalanin berdua. Nah, apa aja sih yang perlu kita agree? Apa aja sih yang kita perlu sepakat waktu kita jalanin bareng? Yang pertama adalah value. Value itu istilahnya kita mau ke Bandung, tapi value itu yang bikin kita cara perjalanan ke sananya maunya gimana gitu loh. Oh, value-nya kita yang penting cepet. Oh, ya udah, ya kan apapun caranya yang penting kan cepet. Nah, value ini penting. Seringkali kita perlu ngobrol nih sama pasangan kita. Karena ini yang menentukan bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Caranya mau gimana? Apa kita cuma mau sikat-sikat closing doang, jual kecap? Atau kita benar-benar mau servicing? Kalau saya sama Reni, kita salah satu value kita adalah kita mau excellent in service. Jadi kita waktu kita closingin orang, kita pastikan benar-benar kita melakukan yang excellent, yang terbaik buat nasabah-nasabah kita. Nah, kadang-kadang sampai bisa Reni yang kayak sengaja nganterin hampers, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu salah satu values yang kita pegang. Apakah value kita selalu sama? Enggak juga gitu ya. Makanya kadang kita bisa berantem ya. Ada nggak Reni di sini? Ada. Ini kalau lagi share-share nggak kelihatan mukanya ya. Jadi ya penting sekali kita untuk bahas value. Nah, mungkin karena kan kita juga. Oke, sebentar. Ya, lanjut. Jadi di ngobrolin aja dengan pasangannya gitu. Kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran kita, apa sih yang kita bayangin gitu loh untuk menjalankan bisnis ini. Biasanya sih apa yang kita jalanin dalam hidup ini kita akan tercermin dalam bisnis ini. Pasti kita lakuin yang sama. Jadi bisnis ini luar biasa gitu. Apa yang itu bisa membentukkan pernikahan kita juga gitu loh. Karena apa yang kita lakuin bersama itu pasti akan cermin di bisnis ini. Ya jadi di ngobrolin aja pas lagi santai ngobrol ya mungkin karena kita juga nggak tahu 1 sampai 10 kan belum tentu kita tahu tapi jadi ngobrolin. Ya yang kedua adalah ekspektasi ini penting ya. Seringkali kita mikir bahwa wah harusnya lu udah tahu gitu ya karena Reni juga harusnya kan lu udah tahu gitu loh. Gue nggak tahu. Kalau lu nggak kasih tahu gue mana tahu ya. Nah kadang-kadang kita perlu tuh ngobrolin ekspektasinya apa gitu kan. Saat kita menjalanin bisnis ini bareng. Kayak kalau di sini yang bikin ilustrasi itu saya. Dan kadang-kadang kayak dia udah kasih data dan dia expect-nya tuh maunya langsung dikerjain. Nah kalau saya udah ntar aja dah gini. Nah sempat kita cekcok tapi satu titik kita ngobrol dan oh saya ngerti nih dia maunya. Jadi apapun kalau dikasih tanggal saya usahakan langsung kerjain. Jadi saya ngerti oh jadi maunya ini. Kalau enggak kita kan akan gondok-gondok terus ya. Jadinya kan nggak enak jalaninnya. Kok ketawa sih yang kayaknya tuh. Nah, yang ketiga adalah goals ya. Goals itu penting banget. Ini kan tujuan. Jadi penting banget untuk kita bisa kalau kita baca bukunya Seven Habits dia selalu bilang begin with the end in mind. Ya kan? Jadi kita harus tahu dulu akhirnya kita mau kemana gitu. Nah, goals ini seringlah ngobrol dengan pasangan kita gitu. Jadi kita tahu kita punya tujuannya kita sama nggak sih gitu loh. Kadang-kadang bisa jadi kita kira sama tapi ternyata tidak. Jadi penting banget nih untuk kita ngobrol. Apa sih? Nah kalau kayak kita biasanya kita punya kebiasaan tuh kita akan tulis. Jadi saya akan tulis, dia akan tulis dan kita akan sharing dan pasti ada hal yang sama, ada juga yang beda, ya kan? Dan ada hal yang sama. Jadi kita sama-sama tahu. Oh ini nih
gambaran kita mau lakuin sepanjang tahun ini atau 5 tahun ke depan. Dan biasanya kita akan nempel tuh, kalau saya wilayahnya di WC ya. Jadi di WC saya tuh ada goal settingnya saya gitu kan. Nah kalau Reni di kamar tuh dia ada tempelan posternya dia gitu kan, goal settingnya dia. Jadi dia bisa lihat dan saya juga bisa lihat. Jadi kita sama-sama tahu jelas. Oh iya, ini loh. Sama nggak goalsnya? Yang ditempel di WC dan yang di kamar? Pasti ada beberapa hal yang sama. Oh. Kalau yang dalam ngomongin tentang bisnis bro, pasti kita udah ngobrol dulu nih tahun ini gimana gitu ya kan. Kayak tahun ini kita promosi 2AD ya. Ya. Terus tahun ini dia mau TOT, dia bilang, oke dah gue support aja dah. Ya kan? Biasanya kalau bikin goal setting selalu Cici Reni yang mulai ya. Biasanya dia lebih awal. Di Desember itu dia udah mulai. Mungkin si Reni ada nggak Reni? Gue nggak kelihatan ya. Dia lagi skor. Hadir. Mungkin mau sambil ngomong ya. Mau sambil ngomong nggak katanya? Oh, enggak. Kamu ngomong dulu aja. Ngomong dulu, terakhir baru dia sikat. Baru dia sikat. Nanti bagian ngegas dia kok. Di bagian ngegas ya. Ngegas. Gue kasih dikit fondasi ntar biar jadi teman-teman ada gambaran. Nah jadi 3 hal ini penting ya. Jadi values itu bagaimana kita mau menjalankan bisnis ini ya sebenarnya bagaimana kita menjalankan hidup kita ini loh. Itu sebenarnya tercermin di dalam kita menjalankan bisnis. Pasti biasanya kita akan sama sih ya. Yang kedua ekspektasi tentang sesama pasangan apa sih maunya, misalnya Korea ini salah satu juga tadi dia bilang ya kalau anak saya masih di bawah 5 tahun saya mau handle sendiri gini, nah itu kan saya harus ngertiin. Kalau dia nggak pernah ngomong saya nggak pernah tahu kan. Ya kita harus menyesuaikan. Nah baliknya juga dengan saya gitu kan. Nah yang ketiga goals, tujuan. Nah ini 3 ini basic banget dan harus kita sering ngobrolin gitu ya, karena kita manusia itu dinamis, bisa berubah-berubah gitu loh. Jadi pastikan kita banyak ngobrol tentang 3 hal ini. Oke, sampai sini nangkep ya teman-teman ya? Nangkep. Nggak terlalu berat ya. Ini malam-malam ngomongnya berat ya. Oke. Nah, kenapa sih mau jalanin couple business ya? Saya juga ini saya sempat Google dari Forbes juga dan juga dari pengalaman pribadi. Kenapa sih mau jalanin bisnis bersama? Pertama itu sinergi, ya. Sinergi itu 1 + 1 sama dengan berapa di? 2. 2, enggak dong. Kalau sinergi bisa 11 dong ya. 11. Oh ya. Ya. Jadi sinergi dari mana? Dari market. Ya, jadi ada teman saya, ada temennya dia, keluarga saya, keluarganya Reni. Otomatis kan jadi marketnya gede. Ya, apalagi kalau saya background-nya sebenarnya saya itu jarang di Indo. Saya mungkin di Indo cuma sekitar 9 tahun ya. Sepertiga hidup saya tuh di Indo, sepertiga lagi di Australia, sepertiga lagi di Singapura. Jadi gue sebenarnya nggak punya market. Tapi dengan ada Reni itu punya teman-teman yang sampai SD, TK masih ada loh. Sampai guru-guru aja masih dia kontak. Masa? Guru TK? Iya. Wah. Bingung gue ya. Luar biasa. Jadi ya itu satu sinergi market kan. Iya. Ya kan, ya dimana kalau saya belum ada market ya saya create market dong. Ya kan juga nggak bisa kan create market kita harus nesting gitu kan perlu waktu kan. Jadi kan itu juga buat agent-agent nih nggak ada alasan gue nggak punya market nih, ya nggak juga gitu. Kita bisa create market selama masih ada orang yang hidup, kita bisa bikin satu hubungan koneksi itu market yang kita lagi sedang kembangkan kan sebenarnya. Ya, yang kedua skill ya itu jelas ya Reni gaptek, gue lebih nggak gaptek gitu ya. Jadi itu kan kita saling lengkapin gitu kan. Jadi kayak ngomong-ngomong urusan teknik-teknik, wah Reni udah nggak jelas dah. Pokoknya saya yang backupin gitu ya, kayak Sunday Punch, bikin slide. Nah, kalau biasanya orang minta dia sharing, saya biasanya yang bagian back end-nya yang bantu untuk sisi IT-nya gitu loh. Itu kan satu sinergi yang kalau jalan sendiri belum tentu bisa. Ya kan, nah kok sama juga personality. Ya kan Reni orangnya kan lebih hangat lah, lebih intim. Jadi dari segi tim juga dia bisa ngerangkul, dari segi nasabah yang kadang-kadang perlu sentuhan-sentuhan manusia. Nah dia Reni mainnya di situ tuh ya, main perasaan gitu ya. Nah kalau saya lebih pakai logika gitu. Jadi kalau dia ketemuin nasabahnya pakai logika, ntar saya masuk untuk hitungin nih berapa nih UP-nya butuh, kenapa butuh UP, nah dihitungin kan biaya itu berapa, terus kenapa butuh ini, anak yang kecil berapa, nah itu kan terlalu teknis, nah itu biasanya saya yang masuk. Di situ kan kita saling lengkapin ya teman-teman ya.
Jadi kadang-kadang market datang nih, dia biasanya kalau dia lihat AI, nah cocok nih, saya masuk ke AI gitu. Kalau ada yang angko-angko apa-apa, nah dia bisa masuk. Ya kayak gitu sih. Ya jadi itu karena personality kita berbeda, kita juga nggak menjadi orang yang gimana, ya kita saling lengkapin aja. Gitu. Nah yang keempat, credibility. Ya dimana kalau orang lihat kita jalan berdua, orang pasti lebih yakin sih. Setuju. Suami istri, karena kita ketemu klien berdua, mereka lebih yakin lah. Ya. Ya nggak, Di? Betul. Betul ya. Setuju. Nah, kedua kita dengan kita jalanin bareng, secara otomatis kita mempunyai goal yang sama. Pasti dong ya. Ya. Karena kan kalau dari awal kalau saya bilang kalau kita nggak sepakat, ya nggak bisa jalan bareng. Dengan kita jalanin bareng, otomatis secara nggak langsung kita jalanin pur bareng, hari-hari kita jalanin bareng, kita tahu nih kita punya goal bareng-bareng nih, kita mau nguber COT kita benar-benar jalanin bareng gitu ya. Saya masih ingat waktu dulu kalau saya nguber UM sendiri, ya memang saya nguber mati-matian, ya si Reni tetap ya dukung gitu loh. Tapi kalau sekarang dengan dia berkecimpung, kayaknya dudu-daidanya bareng-bareng gitu ya. Dia juga ngerasain untuk ngelari mau capai goalnya. Ya kan dengan kita punya goal yang sama, otomatis kan udah lebih oke kan. Ya. Dibanding kalau istri punya goal yang beda, saya punya kepentingan yang beda, akhirnya kenapa lu pulang malam, kenapa saya masih ini. Jadi kan ini agak-agak berantem gitu kan, karena kita masing punya goal yang berbeda. Di kantor dia punya target yang berbeda, di kita saya punya target yang berbeda, sehingga kan pasti ada cekcok gitu loh. Kalau di sini kan kita udah tahu nih goalnya apa, dan itu sama. Oke, nah yang ketiga ini plus minus lah ya, antara memperdalam hubungan atau memperkeruh ya. Tergantung cara kita menghandle. Ya teman-teman ya. Ya kalau kita bisa handle baik, ya kita ngerasain kita jalani bareng benar-benar, ya Prudent ini satu bisnis yang kita jalanin bareng gitu loh, dan otomatis kita yang nggak tahu tiap hari kita aja lah ngobrol ya seputar perut, seputar agent kita, seputar leader kita, bisnis kita, gimana ya? Ya emang lebih dalam gitu dibanding waktu dulu saya jalanin sendiri. Karena saya ngomong dia nggak ngerti. Lebih nyambung kali ya, ada lebih nyambung ya mungkin ya. Yang bisa kita ngobrol gitu ya. Goals, kita tukeran pikiran bareng, dia bisa kasih insight gitu ya. Karena dia juga ngalamin gitu loh. Gitu sih. Oke, lanjut ya. Aman ya? Lanjut. Aman. Nah, saya mau kasih sedikit tips nih. Bagaimana kita bisa working together ya, kerja sama ya. Satu, kita selalu fokus on the strength, di kekuatan pasangan kita. Jadi saya nggak pernah paksa Reni untuk harus ngerti hal yang teknis. Saya juga nggak pernah paksa Reni untuk, ini loh saya presentasinya, keranjang batu, ini presentasinya 8 keranjang aset. Nah, dia punya cara dia sendiri. Ya biarin aja, karena strength-nya dia adalah dengan menyentuh hati. Ya biarin aja dia mainnya di situ gitu. Ya. Jadi saya nggak terlalu maksa dia untuk keluar dari zonanya dia. Jadi dia gitu ya. bermain di kekuatan dia aja. Gitu loh. Jadi, ya gitu sih. Jadi sebaliknya juga dengan saya dia juga nggak maksa ya, kalau emang saya caranya begitu dan efektif di saya, ya sudah, nggak dipaksa. Gitu ya. Dan sampai hari ini nih, ini direkam ya. Saya ini belum bisa bikin ilustrasi loh. Oh, bisa diputar ulang kok, tenang. Delete ya. Kata Bu Janet kena omel katanya, nggak boleh. Tapi ya udah gitu kan. Karena dia juga mesti ada anak gitu, saya juga nggak mau maksa dia. Oke, pokoknya saya backup, kamu buka jalan, saya backup di belakang gitu. Saya bilang, saya mah kayak notaris aja. Kamu udah deal, saya datang tanda tangan gitu ya. Jadi ya kita fleksibel aja. Ya. Jadi no pressure. Nah, kedua itu dating. Dating ya bener ya, dating ini pacaran. Jadi seringkali waktu kita jalanin bareng, kita jadi bingung nih. Tiap hari bareng, tapi sebenarnya kita akan lupa untuk berpacaran kembali.
Ya pacaran ini penting. Kenapa? Karena kita perlu waktu berdua untuk benar-benar waktu berdua. Bukan ngomongin bisnis, bukan karena kerjaan, bukan karena ya seputar apalah. Penting banget kadang-kadang kita lupa loh. Karena balik lagi kan kita jadi couple, ya kan? Pasti kan kita kadang lupa nih, cuma sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, dan kita lupa. Nah, salah satu ini sebenarnya bahas di dalam ya, ada yang namanya tentang 5 languages of love. Tapi saya nggak bahas di sini ya, mungkin next. Nah, salah satu bahasa kasihnya Reni adalah waktu. Nah, jadi kalau dari kita tuh ada 2 minggu sekali pasti kita akan adakan dating. 2 jam makan, terus kita ngobrol lah apa aja santai, nggak ngomongin bisnis, ya kan, ngomongin santai tentang gimana kabar lu, atau dia nego atau dia banyak cerita, ya gue dengerin aja, ya kan, apa yang dia ngalamin gitu-gitu. Ini penting ya teman-teman, karena kita ini kan bukan robot, kita ini bukan sales ya, kita ini manusia yang punya perasaan. Jadi pasangan kita pasti pengen tuh untuk di ngertiin, untuk rasa disayangin, dikasihi ya. Setuju. Jadi penting banget untuk kita dengan sengaja bikin waktu untuk dating. Jadi kalau kita memang, kalau saya tukang lupa, jadi saya bikin kalender. Jadi di kalender saya udah 2 minggu sekali udah ada tanggalnya. Jadi tinggal saya, minggu ini kita dating ya, gitu. Oke, dia ini udah tahu gitu ya. Jadi itu penting banget. Soalnya dulu kita pernah ya jalan gitu aja, jadi banyak berantem ya sih jadinya. Kayaknya kerja mulu ya. Jadi nggak enjoy. Sama lah ya. Jadi apapun yang saya bahas hari ini sebenarnya itu bisa kita terapin dalam tim kita sih. Dengan kita kan bahkan juga leader di sini kan, bisa ke tim member kita, ke agent baru kita gitu kan. Sama lah. Kita mau tentang value gitu kan sama. Pas datang aja kita ngomong ekspektasi lu maunya apa gitu kan. Kalau dia memang nggak cuma mau setengah-setengah waktu repro, dia cuma ngetes doang, otomatis kita juga kasih dia ekspektasi yang setengah-setengah kan. Nggak mungkin kita ngejor-jor dia gitu, sama kan. Bisa jadi ya disesuaikan lah dengan, kan pasti sini ada yang masih jomblo, ya nggak apa-apa ya. Jomblo juga bagus kok. Nah, yang ketiga tadi. Jomblo kan awal dari berpasangan kok. Oh ya, betul ya. Jadi nggak ada salahnya ya jomblo ya. Jadi kalau masih jomblo ya nggak apa-apa, jalanin aja dulu ya. Entah satu hari kalau pasangannya ada, ya, bisa lebih bagus gitu ya. Tapi kalau sementara belum ada ya nggak apa-apa, jalanin sendiri juga oke gitu loh. Nggak ada salahnya. Nah, yang ketiga nih komunikasi. Oke, komunikasi klasik lah ya. Itu semua orang juga tahu ya, komunikasi itu kan ya bisa mendengar dan bercerita nih tentang ke pasangan kita, apapun itulah. Penting itu komunikasi, jangan berasumsi gitu. Seringkali kita berasumsi nih, harusnya lu udah tahu gitu ya. Apapun. Nih, saya ada satu video kecil, coba ya. Bisa nggak ya? Tapi masih di ini dulu ya, jangan direkam ya. Atau gimana? Oh, ini nggak apa-apa. Ini boleh sih. Ini dari YouTube. Teman-teman nonton ya. Saya mau nanya pendapat teman-teman, ini apa sih? Gimana teman-teman? Nangkep nggak ya message-nya ya? Coba di-explore dikit kok. Explore. Oke, jadi dari tadi ceweknya tuh dari tadi kan dia lagi ngeluh. Aduh, gue sakit kepala nih, gini. Dan teman-teman perhatiin ada paku kan di jidatnya dia kan. Iya. Jadi si pasangan cowoknya bilang, iya soalnya ada paku di kepala lu. Nah terus pasangannya cewek bilang, nah lu selalu gitu deh. Gue nggak butuh lu untuk kasih gue solusi, gue pengen lu dengerin. Nah akhirnya yang cowok, oke gue coba dengerin deh. Dia dengerin, oh iya ya sakit ya kayak gitu ya. Akhirnya si ceweknya merasa didengarkan. Nah ini seringkali di hubungan kita juga begitu kan? Atau nih, ada yang setuju nggak sih cewek-cewek? Atau mungkin juga ada cowok-cowok kan yang mau didengarkan? Setuju. Ya gitu deh. Hah? Jadi kadang-kadang waktu pasangan kita ngobrol, dia curhat atau apa, belum mungkin ya dia mau didengerin aja gitu loh. Makanya motonya Prudential mantep ya kok. Always listening, always understanding. Dengerin aja. Betul. Ya, dengerin aja dulu. Kadang-kadang ini salah satu tips juga sih untuk komunikasi ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat untuk kasih solusi. Tapi
Tapi kadang-kadang belum tentu loh itu yang dia minta. Kadang-kadang ini hanya pengen didengerin, di ngertiin bahwa oh iya dia itu lagi susah, dia itu lagi kesel, dia itu lagi sedih, dan kita dengerin, kita di samping dia. Itu aja sih kadang-kadang. Nah itu yang kadang-kadang bikin ribut kan. Kadang-kadang sama Reni cerita gini-gini, oh mungkin gitu kali yang gue bilang. Terus dia kayak langsung ngebalas lagi, oh gue salah jawab nih, gue diem aja. Gue diem, oh iya. Gitu iya sih, kurang ajar ya. Terus dia lebih tenang. Dia merasa didengerin. Daripada gue kasih solusi, mungkin enggak kali, dia gini kali, dia malah berantem. Itu ya, nggak tahu sih teman-teman lain ada pengalaman kayak gitu nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Jadi ya, Nggak ada yang ngaku. Jadi ya itu di tips buat teman-teman ya. Oke. Nah, yang keempat adalah harmony. Harmony itu kerukunan. Ya, usahakan selalu tuh rukun-rukun. Ya, kalau kata nenek-nenek, suami istri mesti rukun gitu ya. Kalau nggak berkat nggak datang gitu. Jangan berantem mulu. Ntar hoki nggak datang ya dia. Jadi ya apapun itu usahakan rukun-rukun gitu loh. Jangan semuanya diberantemin. Itu yang kita juga praktekin gitu loh. Ada hal-hal yang ya sudahlah, ya kan, ada pepatah bilang yang waras ngalah. Jadi jangan semuanya diberantemin. Kalau emang satunya lagi panas, ya kita yang lebih waras, kita sabar dulu aja gitu loh. Ntar kalau udah tenangan mungkin baru ngomongnya kan lebih enak. Ya, ntar kalau saya ngomong panjang ntar itu. Ya, kurang lebih gitu sih. Nah, ini ada satu video, bagus juga nih. Ini cara kita menghandle konflik. Oke, tapi ini bisa jangan direkam nggak ya? Karena ini materi dari gereja dan ada hak ciptanya, saya belum nanya izin sama copyright. Iya. Gimana tuh? Pak Klarte boleh. Aduh, kokoh. Oh, keren banget sih kacamata hitam. Kayak IP man. Mirip Boboho. Kayak IP man apa IP address? IP address kali ini. Oke, silakan Bang Jeff dan Bu Muti. Silakan apa? Silakan apanya, Di? Oh, Sunday Punch ya. Kan Sunday Punch. banyak yang pengen kenal. Gimana caranya? Oke, bentar ya. Share screen aja. Mana tadi Sunday Punch? Teman-teman nanti kalau ada mau pertanyaan boleh diketik di kolom chat ya teman-teman ya. Mau ditujukan ke Koko Heri dan Cireni atau Bang Jeff Muti, Bu Muti boleh. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Lengkap banget koleksinya. Kelihatan. Bukan, maksudnya videonya. Belum, kayaknya harus share screen deh. Bentar. Iya. Udah co-host kok. Ininya harus yang share screen. Desktop ya. Desktop. Kelihatan. Nah. Kelihatan. Sip. Bentar, musiknya nggak dengeran ya tapi ya? Musiknya belum. Soundnya belum muncul. Belum. Iya, join computer ID. Mati. Jangan di sini dulu. Stop. Sorry, bentar. Oke. Ada juga suara ya?
Oke, dia wujud teman-teman tahun 2009, 2012. Mbak Aset, teman-teman, pasangan ini. Weh, mobil baru. Bisa punya quality time with family. Family-nya menjadi motivasi mereka, ya. Jadi benar-benar orang yang kita sayangi menjadi motivasi kita, teman-teman, ya. Dia terbaik buat orang tua, ya, Holy Land Trip. Wah, jadi opa Korea. Ini pencapaian beliau, teman-teman, bersama pasangan di tahun 2019. Double Startup Copenhagen, Hong Kong, MDRT, 1 Million Club, dan juga Live Club, teman-teman. Luar biasa. Ya. Waduh, happy banget ya, teman-teman, ya. Nah, di tahun 2020, mempromosikan satu AAD, Star Club London, Kru Premier Club Leader, Korea. Luar biasa sekali, teman-teman, ya. Pencapaian banyak sekali oleh pasangan yang super duper keren ini, teman-teman. Oke, udah, ya. Oke, kita sambut Bang Jeff dan Ibu Muti. Halo, guys. Halo, halo. Halo, halo. Nah, udah lengkap sudah. Thank you. Kesempatannya buat sharing-sharing. Oke, kita mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol nih, ya, buat hot couple kita dua-duanya nih, ya. Boleh cerita nggak? Ya, mungkin dari Bang Jeff dan Bu Muti dulu, ya. Ketika dulu awal join di Bisnis Pro, gitu ya, apakah langsung sepakat dua-duanya jalan, atau mungkin salah satu dulu dari couple yang jalan? Oke. Nah, siapa yang mau cerita? Ya silakan. Yang join duluan. Oke. Jadi, yang join duluan. Oke. Waktu itu back di tahun 2006.
Iya. Yang ngajak kita dengan konsisten itu Bapak Clark Everett tuh yang pakai kacamata, keren ya, Kumisan ya. leader kami. Iya. Jadi kita punya kesamaan nih sama Harry dan Reni. Sama-sama pernah di Sydney ya. Ya, kita sama-sama pernah di Sydney dulu, tapi nggak di waktu yang sama. Ya, kenalnya waktu udah di Prudential. Ya, cuman disitulah saya mengenal leader saya, Pak Clark. Ya, dan begitu balik ke Indonesia, ya itulah dia langsung memperkenalkan saya dengan Prudential. Nah, setahun kemudian setelah setelah jadi klien, pokoknya kami ingat tuh tahun 2006 Januari kami menikah, ya, Jeffrey dengan saya menikah di bulan apa ya dia ngajak kita ya? Bulan Mei ya kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya dari mulai April sampai Mei itu pokoknya tiap Jumat itu dia SMS ya, waktu itu masih zaman SMS ya atau BB itu SMS deh kayaknya. Ya, masih zaman SMS. Terus ya udah diajak datang ke kantor gitu. Kan udah jadi klien nih, ini ada bisnisnya gitu. Kalau saya sih memang waktu itu hampir nggak tertarik karena saya tuh udah ya lagi seneng-senengnya lah jadi dosen gitu. Tapi nah suami saya ya Bang Jeff nih yang yaudah ikut aja, kan nggak ada salahnya lihat gitu. Jadi sebenarnya sih kita joinnya bareng-bareng, kalau bukan karena Bang Jeff yang setuju atau kayak okein kita datang ke acara BOP itu, saya juga nggak bakalan mau datang sih. Itu Clark ternyata ya ceritanya. Oh, jadi ternyata ya. Ya terus ya udah setelah datang ke BOP-nya, ya ternyata ya kayaknya oke juga lah buat bisa nambahin income gitu ya. Apalagi waktu itu ada calon klien nih, adik saya ceritanya mau masuk gitu, mau ambil polis. Ya udah, jadinya saya join. Tapi itu pun juga karena sebenarnya sih Jeffrey juga yang mau mulai jalanin. Tapi dia suruh saya yang duluan daftar. Gitu. Oh gitu ceritanya. Join. Dijorok dulu ya. Iya. Malu-malu karena Jeffrey itu dulu pernah inilah, dia cukup tahu mengenai pernah join inilah MLM gitu. Jadi agak punya wawasan mengenai bisnis jaringan gitu. Jadi dan dia lihat ini, wah ini kalau bisnis jaringannya Prudential kayaknya, dan itu lebih visible banget gitu untuk dijalanin. Gitu. Ya udah, ya sampai sekarang lah 15 tahun kemudian ya, usia pernikahan tahun, dan itu juga anniversary kami di Prudential. Wow. Tahun ini. Ada beberapa bulan lah. Jadi mulainya Bang Jeff dulu yang tertarik, tapi datang berdua akhirnya keduanya ngeklik gitu ya. Iya. Prudential ini. Kalau saya sih proses ya, saya nggak langsung klik, cuman ya mulai jalanin aja gitu waktu itu. Dan ternyata ya lama-kelamaan ya jadi ya realize ini adalah pekerjaan yang jadi panggilan gitu ya. Calling job seperti itu. Dan sampai sekarang ya ditekunin dan we love it. Ya. Thank you Clark udah ngajakin kita ya ke bisnis luar biasa ini. Mana Clarknya? Iya. Lagi benerin kacamata. Tuh ada tuh si Koko pakai kacamata. FBI agent dia sekarang. Waktu itu langsung full time nggak, Bu Muti? Waktu itu langsung full time? Ya, full time. Langsung full time berdua? Enggak. Belum langsung full time. Tapi yang saya ingat, kita langsung ya setiap Sabtu kita datang ke kantor, belajar, bikin ilustrasi, ikut training gitu ya. Kita jalanin cukup sesi dari awal.
seperti Iya. itu. Di waktu yang kita bisa jalankan, kita maksimalkan seperti itu. Dan memang ya sih hasilnya tuh cepat gitu. Seperti Oke. itu. Nanti kita mau kenal lebih dalam ya. Nah, kalau Koko Heri dan Cici ini gimana nih? Yang pertama kali datang ke Pru, kemudian siapa yang full time, siapa yang dijorokin, siapa nih ceritanya? Reni yang jawab deh, tadi gue udah ngoceh banyak. Curang ya. Yang masuk duluan si Harry sih. Oh. Tahun berapa? 2011 ya yang ya? 2011. Pertamanya kan dari Cimui Mui itu kita beli polis sama dia. Tiba-tiba dia kucuk-kucuk datang nih. Udah pernah denger belum gitu ngomong ke Harry. Ya. Kayaknya deh, gue udah lupa. Terus begitu datang, terus nawarin, terus si Harry bilang, oh ya bolehlah supaya belajar tentang sistemnya Prudential, terus dia mau copy di company-nya dia. Pertamanya kayak gitu, 2011. Terus 2012 itu kita lahir anak kedua. Pas 2013 itu kan anak kedua mau ulang tahun. Terus si Harry bilang, karena ada tradisi emaknya. Tradisi emaknya itu ulang tahun 1 tahun harus dirayain. Terus waduh, rayain. Kan kalau keluarga dia keluarga besar ya. Terus jadi terus akhirnya kalau gede kayak gitu kan nggak mungkin ya di restoran. Jadi mesti kayak hall, mini hall lah. Terus dia bilang, udah lu pakai aja duit Pru tuh. Waktu itu dia bedain antara duit Prudential sama duit yang dapat dari kantor yang bonyok. Akhirnya dibedain, ternyata duitnya banyak juga gitu. Di 2013 ini. 2013 bulan Mei lah ya. Terus gitu kan setahun tuh. Wah, duitnya gede juga nih gitu. Terus gitu udah 2013 dia bilang, lu jadi kaki gue ya gitu. Jadi kaki. Ya, kayaknya. Jadi istri bisa di kaki, kasihan. Iya. Yang gue tahu istri jadi leher. Boleh kepala, istri leher. Dari tulang. Kanan ke kanan, nah itu baru leher. Bukan kaki bro. Terus gue bodo-bodo ya udah lah, pokoknya lu atur aja dah, terus suruh aja ide gue JI di Kokas waktu itu kayaknya udah Kokas ya kalau nggak salah, lupa. Iya, terus udah gitu ujian. Udah Kokas ya? Kayaknya udah Kokas ya. Terus ujian terus gue nggak jalanin dulu sih, kan soalnya anaknya masih kecil kan, udah bilang sama dia ntar 5 tahun baru mau lepas anak gitu kan, udah mulai sekolah udah lebih enak. Ya udah, jadi dia dulu sebenarnya. Gitu. Nah, tapi baru full speed waktu Reni join kan, baru full speed. Iya. Langsung MDRT, COT. Sebenarnya yang melihat potensi di bisnis ini Reni. Oh gitu. Reni. Kalau gue awalnya cuma ya pengen belajar lah sistemnya apa, pas berjalan lumayan juga ya, sistemnya bagus, terus komunitasnya juga oke, ya sampai jalan aja part time. Ya makanya kalau kita fokusnya hanya part time, nggak terlalu full hard, ya hasilnya pasti akan otomatis nggak full gitu ya. Nah, tadi kan cerita awal jalaninya mungkin belum full time. Nah, tiba-tiba sampai one point putusin untuk full time dan suami istri pula. Itu boleh tahu nggak apa yang menjadi membuat teman-teman putusin? Oke, kita berdua mesti full time nih. This is the best business buat kita jalanin as couple gitu ya, suami istri ya, tanpa ada maksudnya keraguan gitu loh ya. Karena kan pasti kalau dua-duanya jalanin satu bisnis berarti kan benar-benar udah trust banget sama bisnis ini, bener nggak? Tadi kan sempat ada yang bilang, enaknya ya kita jalanin bareng, kita jadi ada sepakat daripada satu bisnis A, satu bisnis B, ya kan? Nah, apa yang teman-teman lihat ya ketika Anda mau putusin all out di bisnis Pru berdua?
dari Bang Jeff dan Bu Muti. Nah, sampai berani loh. Ya oke, this is apa ya istilahnya kendaraan kita nih gitu loh. Ya. Iya. Kita sih termasuk yang agak lambat ya untuk benar-benar full time ya. Join 2006. Kita baru berdua full time 2009 ya. Ya, jadi memang sebenarnya ya yang itunya jangan ditiru. Artinya kalau buat teman-teman yang lain harusnya decide-nya lebih cepat ya. Kita juga pada saat itu ya, putusin buat full time. Kita di UM waktu itu. biasanya. Waktu itu namanya unit manager ya. Itu selevel AAD lah ya. Itu. Kayaknya lebih karena ini juga sih ya, terpanggil karena ya ini tim mulai ada beberapa yang juga serius di sini gitu. Terus kita kalau nggak komit 100%, kayaknya menterlantarkan suatu pekerjaan yang dipercayakan Tuhan gitu pada kita. Jadi di sejak tahun 2009 itu kita komit untuk ya sama-sama full time gitu. Saya sih udah dari tahun 2008 ya, nggak di UPH lagi gitu. Kalau Bang Jeff ya dari 2009. Ya waktu itu ya pro dan kontra lah ya dengan keluarga pada saat keluarga tahu. Ada orang tua juga yang nangis gitu ya. Waktu kami full time di Prudential, tapi ya ketika ya tadi ya Harry juga bilang sepakat ya, ketika suami istri sepakat dan kita juga nggak ngambil keputusan begitu aja kan, pasti bergumul juga ya, kita doakan. Dan memang nggak mudah sih di awal-awal ya, banyak struggle juga secara ekonomi. Dan ya itu ya namanya tadinya nggak kerja bareng terus kerja bareng itu konfliknya juga banyak sih terus terang. But ya kita puji Tuhan bisa resolve gitu ya dan bisa ya 15 tahun kemudian masih bisa ya grow ya, bukan hanya sekedar bertahan dan survive tapi grow di Prudential gitu bersama teman-teman di sini semua. Gitu. Oke, nah itu waktu itu goalsnya apa sih ketika couple ini? Yuk kita jalanin goalsnya apa nih? Goalsnya? Couple goalsnya apa? Goalsnya sih kalau kita di awal sih, kalau seingat saya di awal lebih karena mau kasih yang terbaik buat anak-anak sih ya, untuk keluarga gitu. Jadi ya long term goal-nya kasih education yang terbaik gitu. Karena ya kami ya tadi kan ya puji Tuhan kami berdua punya kesempatan untuk bisa sekolah ke luar negeri gitu, Australia. Jeffrey pernah di Melbourne, saya di Sydney gitu. Dan untuk kita mau kasih yang lebih baik lagi gitu buat anak-anak kami. Itu initially itu seperti itu tuh gitu big picture-nya. Dan memang sih kalau bilang ya kan bisa aja dapat beasiswa gitu dan segala macam, tapi kalau dapat beasiswa, kalau di zaman mereka tuh masih ada beasiswa gitu ya. Dan kita juga semakin tahu ini kan semakin kompetitif gitu. Nah, sebagai orang tua masa sih kita dapat opportunity nih untuk dapat kendaraan yang begitu bagus di Prudential, terus masa kita nggak give our best gitu. Dan itu sih kalau buat kami yang awalnya gitu. Tapi in the long run ternyata bukan itu aja yang didapat, lebih kita jadi punya waktu juga gitu. Punya waktu untuk anak-anak kita gitu, karena memang semakin kesini semakin realize waktu kita tuh dengan anak-anak kita tuh semakin sebenarnya sempit, nggak banyak loh. Itu begitu udah mungkin mereka masuk SMA gitu ya, itu udah ya bentar lagi ya udah sedikit lagi mungkin bisa jadi dari SMA juga udah nggak bareng-bareng sama kita. Jadi ya bersyukur sih dengan pekerjaan ini jadinya
kita bisa punya waktu yang berkualitas juga gitu ya, dengan mereka punya disisipkan cara waktu yang berkualitas dengan keluarga juga ada. Jadi ya balance lah gitu ya, have a balanced life seperti itu. Oke, jadi dari awal udah sepakat ya berdua ya. Oke, kita ada goals dan kita mau fight ya. Penting banget, berarti penting banget sepakat ya, Bang Muti ya. Iya, betul. Oke, nah tadi ada pertanyaan nanti kita tanyakan. Nah, cuman kita ke Koko Heri dan Cici Reni dulu nih. Nah, kok tadinya kan dorong-dorongan, ya udah lu yang jalanin deh, ya kan? Nah, udah akhirnya dorong lagi balik, lu yang jalanin. Sekarang dua-duanya saling push bareng nih untuk sukses. Kok bisa? Lihat apa sih di Prudential? Ya Cici Reni yang jawab tuh. Oh gitu. Lihat Silakan. apa Kasih ya? kendor, Ci. Gas. Gas, Pol. tegangan tinggi. Biar apa ya? Kan Dia kan dorong-dorongan. Heri dulu, ya kan? Terus ya udah lu dulu deh, ya kan? Sekarang saling mendorong gitu. Kenapa? mungkin kalau saling mendorong karena udah tahu goalnya mau kemana. Itu yang pertama. Tapi kalau dulu diawali 2015 itu anak udah mulai masuk sekolah, jadi ada waktu luang. Nah, terus gue mulai tertrigger apa nih ya mau ngapain? Karena memang kan orangnya nggak bisa diem. Ya. Terus itu 2015-an. Terus 2015 akhir mulai ikut training macam-macam. Di 2016 awal triggernya dari merkogo sih. Merkogo ngomong jadi cewek jangan cuma bisa ngarepin duit suami lu gitu. Seperti nonjok, tapi juga gue jadi kaget juga gitu biar bangun. Tajem ya Ren itu ya. Ya, tajam. Bener, tapi ya puji Tuhan, ya gara-gara itu gue lari gitu loh. Lari, terus pikir, wah kayaknya ini Prudential memang searah ya. Soalnya kan lempeng gitu. Gue orangnya lempeng soalnya. Jadi nggak pusing-pusing soal pajak. Kalau di Indonesia kan kalau kerja apa pajaknya mabok. Mesti ya susunannya gimana kalau ngeliatin company-nya Harry kan mabok ya, pusing. Terus juga jelas, terus melayani. Bagi gue ini kayak pelayanan sih, kan melayani teman-teman juga. Ya. Terus kenapa lari bagi itu sebenarnya dari 2016 ke 2017 closingan dikit banget, benar-benar API-nya kecil. Dan gue belajar untuk dari ibu rumah tangga yang nggak bisa ngomong, terus belajar untuk ngomong, belajar presentasi. Gue nggak bisa presentasi yang kayak Harry, dia ngajarin gue berkali-kali tentang lingkaran kehidupan. Gue nggak bisa tuh kata-katanya detail. Lingkaran kehidupan. Sanjay. Kalau apa? Garis kehidupan kali Ren. Iya, itu dia. Waduh, kalau Bener Sanjay ngajarinnya garis, tapi sama Heri di improvisasi di lingkaran. Nah. Pleset-plesetin dikit. Itu kan 28.000. itu dia. Jadi dia suruh gue presentasi. Tapi nggak apa-apa lah Ren. Yang penting prestasinya. Luar biasa. Ini karena polos jadi orang makin gampang closing sama Cireni. Jadi kelihatan jujurnya luar biasa. Tapi puji Tuhan sih benar-benar nggak presentasi, tapi biasanya ngomong cuma cerita doang. Dari cerita terus orang mau buka polis. Biasanya kalau kayak ya memang skill juga sih kan karena udah sering ngomong, sering ini sama orang. Terus jadi kalau ngomong paling 15 menit terakhir, 5 menit terakhir closing. Gue bingung juga ya. Ya juga, gue juga bingung sih. Tapi kalau biasa eksekusi dan macam-macam kan Harry gitu. Terus kenapa tuh tertrigger satu hal di 2017 Maret itu awalnya cuma karena pengen bantu temen aja, purely mau bantu temen lahiran, terus akhirnya ya udah gue berusaha untuk lari gitu. Yang tadinya malu-malu presentasi, terus kalau ngomong sama orang, oh lu sekarang ngapain? Ngomong di Prudential aja malu-malu. Sampai si Harry bilang, kok lu malu-malu sih kayak orang gak pede? Gitu, awalnya kayak gitu. Gitu. Terus dari temen itu, terus ternyata tertrigger jalan-jalan honeymoon yang kayak Santorini Paris. Nah, terus lari dah.
lari terus. Dari sejak saat itu ya makanya capai PCC terus PCC gitu. Oke, mantap. Tapi goalsnya apa nih berdua sampai harusnya maksudnya gini loh, kan suami udah ada bisnis ya kan, lu pun juga ngurus family ya kan, tapi kok ada mau suatu kesibukan lagi, suatu panggilan lagi di Pru yang dua-duanya mau jalanin bareng gitu. Nah, apa yang you guys lihat gitu? Sebenarnya kalau lihat sekarang ini kayak gue melihat ini kayak proses kehidupan sih. Jadi proses kehidupan yang dilewati dari yang pertama cuma tertrigger karena mau bantu temen lahiran, terus sampai satu ketika kayak cerita demi cerita dan nyambungin ke 2018 awal tiba-tiba bonyok gua pabriknya kebakaran. Terus akhirnya kalau inget dulu di salah satu speaker gue pernah maju ke depan, gue bilang gue mau support family gue, dan ternyata itu kejadian beneran. Like 2018 tuh bener-bener gue harus support family dan gue nggak mau pakai income-nya Harry gitu. Jadi gue nggak mau bebanin dia. Jadi jalanin Pru benar-benar hasil produser itu hampir 80% gue kasih ke Bonyok gitu buat support family. Nah terus after that semakin jalan ke sini, ya namanya, kalau gue sebagai seorang istri, gue maunya adalah satu kepastian ya. Gue juga sendiri udah bilang sama Harry sih, maksudnya, lu kapan nih mau full time di Prudential? Gitu. Jadi gue tantang dia juga, lu kasih gue angka, gue bilang. Kasih tanggal. Kan digas. Terkadang gini, karena Harry orang S ya. Kalau kita lihat personality-nya gue sama dia, gue yang tipe DC dan dia tipenya DS, SC, sorry, dia SC. Jadi orangnya lebih stabil, lebih detail, kayak yang teknik-teknik yang gimana dia bisa tuh, dia jago tuh. Terus orang S itu kan lebih ke rutin, lebih ke ngejalanin everything flat aja. Sedangkan gue yang orang DC yang tipenya yang maunya bang cepet terus visioner, maunya begini mau begitu. Jadi gue bilang kalau namanya family business ya, terus terang ini buka aja di sini gitu. Family business itu ada yang namanya favorable di dalam family, dalam parents. Dan favorable itu tuh kadang-kadang membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Sedangkan dengan tuntutan kan dapat anak bonus 1 tuh dari Prudential. Jadi setelah melihat anak ketiga, jadi gue men-challenge dia gitu. Maksudnya ini anak 3, terus kalau masih terus berharap sama gue nggak mau kalau mau tetap kan ada sebenarnya paise ya, paise istilahnya tanggung jawab sebagai seorang anak untuk orang tua. Iya, apa benar kayak berbakti bener. Nah, jadi lu nggak apa-apa, lu mau kerja boleh, tapi gue nggak mau lu 100% di sana gitu. Dan akhirnya dia mulai tuh sejak tahun kemarin ya, itu udah hampir 50-50 teman-teman. 50-50 Prudential, 50 di company. Karena gue melihat potensi untuk kedepannya, untuk lebih safe-nya, gue tuh mendingan di Prudential gitu. Jadi gue udah bisa lihat, makanya gue terus ngomong sama dia, lu kasih gue angka, lu mau angka berapa, lu full time di Prudential. Kalau di sana mau 25%, terserah, gue sih nggak pusing gitu. Tokonya lebih banyak portionnya di Prudential gitu. Gue kan juga harus tahu diri lah, nggak boleh lah, namanya orang tua, kita juga harus ada gimana lah gitu, balas budi lah. Iya, jadi karena atas dasar itu, makanya gue men-trigger dia, maksudnya bisnis Prudential itu bagus loh, bukan soal kita cuma rekrut, kita cuma jualan. Memang kalau jualan doang, income kan begitu doang gitu. Tapi yang lu harus lihat ya potensi bisnisnya yang kalau kita lihat orang-orang yang leader-leader udah gede itu kan bisa MM-an gitu loh. Dan why not kita jalanin gitu loh. Justru dengan berjalannya waktu ini udah masuk tahun dari kalau gue bilang gue benar-benar efektif banget kan 2017 sebenarnya ya. Yang benar-benar tune-nya, feeling-nya benar-benar ngeklik banget sama si Prudent gitu. Terus dari 2017 sampai hari ini 2021 makin berasa banget gitu loh. Maksudnya belief-nya semakin gue percaya, kepercayaan gue itu membawa gue berjalan dalam kecepatan gitu. Dan benar-benar gue ngalamin kecepatan gitu. Namanya ya kayak gue attract people, orang yang mau bekerja sama, orang yang mau
bangun tim bareng, terus ada dapat spiritnya, pas tiba-tiba terus dapat rekrutannya ya lumayan, kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi Koko Heri udah sepakat ya buat credential ya. Jadi ya itu Dia bilang tinggal nunggu number ya, Ndi. Oh. Terus makanya gue bilang, oke deh, kalau gitu gue bakal PC tahun ini. Oke, nah, jadi ini menarik nih. Ini nyambung dengan pertanyaan yang Santo nih, ya. Nah, ketika udah mulai masuk ke full time fight bareng, ya. Ini pertanyaan ke Bang Jeff dulu nih sama Bu Muti. Loh, kok hilang? Jadi London. Bang Jeff, Bu Muti. Nah, apa wejangan proses full time-nya gimana sih? Apakah mulus-mulus aja, ya kan? Nah, kemudian yang sudah melewati proses full time, apa wejangan buat yang mau full time? Tips-tipsnya mungkin ya. Sebaiknya butuh pegangan duit di berapa dan fokusnya minimal berapa lama. Ini maksudnya lebih spesifiknya gimana ya? Tapi mungkin gini deh, tips-tipsnya Bang Jeff dan Bu Muti untuk yang mau full time nih, ya. Dan benefitnya apa sih? Enaknya kalau udah full time gimana? Ya, daripada kerja sendiri. Bingung juga. Kita sih soalnya udah lama ya. Iya, udah. Jadi agak-agak lupa gitu. Udah lupa. Cuma nekat aja sih waktu itu. Bersyukur sih mungkin ya pada saat itu penghasilan dari Prudential udah cukup lumayan juga ya. Kita ada sementara 6 memang bulan ya, 6 bulan income lah ya. Oke, jadi yang penting ada 6 bulan biaya hidup ya, maksudnya ya? Iya, 6 bulan biaya hidup adalah spare gitu ya di tabungan. Jadi kalau kita kerja terus dalam situasi stres nggak ada duit gitu kan, itu kan juga ini juga ya, pressure-nya cukup besar gitu. Walaupun ya tergantung orangnya juga sih. Mungkin kalau misalnya ada orang yang kalau mepet banget, tipis banget, dia malah justru bergerak gitu. Ibaratnya kayak singanya tuh udah di samping gitu. Cuman kalau kita sih waktu itu tetap pakai logika ya. Tetap adalah ini ya, spare 6 bulan. 6 bulan biaya hidup yang ini ya, yang kita spare gitu. Kita tabung dulu sebelum ya untuk full time. Terus tips-tipsnya gimana? Apa lagi ya? Kalau kayak bagi tugasnya, mungkin bagi tugasnya antara Bang Jeff dan Bu Muti, gimana sih? Oke. Kalau bagi tugasnya sih, kalau saya bukan orang yang suka hitung-hitungan gitu ya, yang nggak terlalu suka dengan angka. Saya mungkin lebih suka dengan ya kalau ketemu orang gitu ya, jadi connected with people, terus belajar, training, yang kayak gitu-gitu tuh saya suka gitu. Nah, si Bang Jeff tuh lebih ke back end sih memang. Dan dia sih sebenarnya yang ngedrive saya untuk kerja ya. Terus terang. Itu dia yang kasih inilah strateginya gimana gitu. Ya, saya eksekutor. Kebanyakan sih dia yang ngerjain semua ya. Kita kan hanya nganter aja jadi supir. Enggak lah. Jadi, kalau untuk bikin appointment PR banget buat saya. Jadi ya dia paling jago, kita serahkan. Ya tadi bener banget yang Heri bilang, fokus on our strength. Kita sempat konflik sih waktu itu. Ya ada ya sempat ya yang saya pengen dia ini yang bikin appointment, tapi memang ya nggak bisa dipaksain karena itu bukan kelebihan dia. Justru itu kelebihan yang saya miliki. Tadinya Koko Heri ya tadi ya, kita nggak boleh paksa ya kan, justru kita dorong kekuatan. Ya nggak bisa maksain yang pasangan kita nggak bisa ya, tapi kita bisa ya kenapa nggak kita yang kerjain aja. Jadi saling melengkapi ya guys. Materi Koko Heri tadi itu kita nggak dapat kemarin waktu beberapa bulan. Iya. Ini bagi teman-teman yang sudah dengar sekarang nih, waduh bagus langsung banget. Praktekin tuh. Itu kita masih trial and error waktu itu ya, tapi akhirnya jadi belajar juga sih gitu ya.
Jadi ya Mantap. apa? Mungkin di tim kita yang datang di sini tuh yang udah lama-lama bareng kita kayak siapa nih, ada Akbar ya. Ada Akbar kita mungkin ya. Mereka tuh saksi hidup lah gimana kita dulu juga sering konflik gitu ya. Suka ini gitu. Tapi ya tertangani dengan baik lah kalau misalnya kita masing-masing bisa menyadari kelebihan dan kekurangan masing gitu ya. Sekarang jadi Mantap. grow. Jadi apa yang kenapa? Sekarang jadi lebih bertumbuh ya kan, jadi grow in love ya kan. Iya. Mm-mm. Malah saling Iya. kenal ya sejak Justru itu sih jalan bareng yang ya. penting. Oh ya Bu Muti sama Ko Heri, dua pasangan ini boleh nggak nanya? Iya, kan Ya. kan kalau yang saya tahu nih sama-sama punya bisnis keluarga ya. Bang Jeff, Ko Heri, Oh, iya. sama-sama kebetulan punya bisnis keluarga ya. Nah, terus kenapa sih mau melirik bisnis prudensial gitu loh? Padahal bisnis keluarga yang saya tahu juga berjalan sangat lancar, cukup lancar gitu. Oh, ini Kalau sisi Bang Jeff bawah kan ya. salah satu pemilik hotel di Medan. Gue lupa Danau Di Toba ya. Danau Toba. Ya, di Danau Toba. Nah, kalau Ko Heri kan Bu salah Muti satu juga pemilik hotel di Puncak, Pardede Hotel, pernah lihat nggak? iya tuh. Nah itu yang saya jadi penasaran tuh, kenapa kok bisa mau sih terjun gitu loh. Nah yang saya belum tahu dari Bang Jeff nih sama Ko Heri kayaknya juga belum tahu deh. Kenapa sih? Apakah kalau Ko Heri yang saya nangkep tadi keseret-seret sama Cireni? Nggak tahu, tapi pasti punya dong. Pasti punya keyakinan atau belief sendiri. Oh ya udah bener nih, gua rasa bisnis prudensial memang tepat gitu. Kalau nggak mungkin dong mau main tinggalin bisnis pribadi sendiri kan, apalagi family bisnis itu. Ayo. Siapa boleh jawab? Diskak. Yang seneng kayak Cici kayak ini kayak. Ya, siapa? Hah? Ya dari Ko Heri dulu lah, habis itu Bang Jeff lah. Oke. Ya, Gue lihat gini. Ya namanya kan family business ya. Kalau teman-teman yang punya family business, dan saya juga pernah ikut beberapa seminar tentang family business itu, mereka punya masa tersendiri lah. Jadi tentang masa succession planning. Jadi siapa yang akan menjadi suksesinya berikutnya lah. Dan itu emang masalah untuk family business. Jadi kalau kita lihat nih generasi 1 biasanya membangun, 2 menghabiskan katanya, 3 hancur katanya. Dan ya saya nggak mau sampai ke sana kan, dan makanya saya ini ada momentum sekarang kan di Prudent ya kan, dan sekarang saya juga bukan yang tinggal bisnis lama, enggak. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ya saya siapkan orang-orang yang bisa running the business gitu. Saya siapin orang-orangnya, dan jadi saya punya waktu lebih untuk fokus bangun di Pru. Jadi rencana saya sebenarnya kita pengen bangun new agency, dan semoga cepat, dan jadi Pru-nya udah jadi saya bisa lepas gitu loh. Jadi kita punya rencana emang mau bangun agency. Jadi udah time kita benar-benar punya agency sendiri, bisa bangun, dan itu kan satu bisnis. Kalau punya agency itu PT itu tidak akan mati. Selamanya benar-benar ada. Bener ya? Kalau perorangan, iya memang kalau kita ada kan bisa warisin ke anak, bener, iya. Tapi kalau lu punya badan, itu lebih kuat lagi. Iya, apalagi bisa diwariskan ya kok. Iya, kalau yang kita suka servicing agent, pasti ada ada yang pakai nama PT deh. Namanya Mutiara apa gitu ya. Itu kan pinter itu. Ada, ya. Dia pakai nama PT itu nggak bakal mati gitu. Agentnya nggak bakal hilang, selamanya ada nih, lihai banget. Nama servicing agent. Iya. Jadi ya itu sih Neil, gue lihat, dan beberapa bulan terakhir ya, mungkin bertahun-tahun ini gue lagi banyak ketemu juga orang-orang yang ternyata sama, banyak ya, maksudnya yang benar-benar income-nya 500 juta, 1 miliaran yang jalanin bisnis Pru. Bukan ngomongnya ratusan juta gue udah lewatin dan gue udah capek gitu. Yang tadi cuma lihat, sekarang udah capek, gitu doang ya. Nah sekarang mungkin nggak tahu kenapa diri sering ketemuin orang-orang yang jauh lebih sana, saya lihat ada potensi juga gitu loh. Dan sini kan nggak pakai modal dan bangun orang, ya why not gitu kan. Dan selama masih ada waktu ya makanya gue mau cepat bangunin timnya, gedein, dan pengennya sih adanya banyak udah jalan, ya udah kasih Rene dia jalan sendiri gitu.
Pinter dia. bisa autopilot kan. Gue punya gambaran, iya kalau gue udah punya agency, silakan lah adanya gue jadiin CEO, jalanin aja nggak apa-apa gitu kan. Kayak Herianto kan. Dia punya waktu, adanya jalanin gitu. Bisnisnya is okay, kita bisa lakuin hal yang lain gitu. Itu sih gambarannya. Luar biasa. Oh Bang I Jeff, see. Ya Bang Jeff gimana Ya. Bang Jeff? Ya, banyak. Ya, bisnis keluarga sih ya tadi sama seperti Kak Eri bilang lah ya. Ya itu kan dibilang bisnis keluarga ya sebenarnya bisnis orang tua lah ya. Lebih ke orang tua ya, bukan kita juga kan. Ya, kita ya bersyukur jadi anaknya. Tapi kan anaknya nggak satu orang. Ya. Ya, kami ada berempat gitu ya. Jadi ya terus ya tadi kalau mau growth kan butuh modal ya biasanya apa segala. Beda banget sama bisnis kita di Prudential. Ketika kita sedang kenal Prudential tuh ini beda. Ya pasti tetap fokusnya di sini sih yang lebih baik ya. Cuman yang di sana yang nggak bisa kita tinggalkan begitu aja seperti tadi Ko Heri bilang, kita ada atau si Ko Reni tadi bilang ya, ada ya balas inilah, kita juga udah dibantu selama ini juga bisa disekolahin, dikuliahin dari orang tua gitu ya. Ya apa yang bisa kita bantu. Wah, walaupun hasilnya nggak ada gitu ya, bisnis orang tua. Sama seperti Heri bilang, dimikirin gimana caranya supaya autopilot juga yang di sana gitu, jadi nggak terlalu bisa fokus lah di Prudential gitu. Oke, berarti intinya Gitu yang sih. penting ada apa niat dari kita untuk fokus di Prudential, bisnis lama tidak ditinggalin begitu aja, apalagi ada hubungan keluarga ya, jadi kan nggak mungkin ditinggal begitu aja ya. Nah itu bakalan kita cari cara supaya bisa autopilot bagaimana ya, gitu ya Bang Jeff ya. Ya bersyukur sih kita, kalau saya kan bersaudara ada berempat ya, masih ada atau adik-adik yang bisa jalan ini. Jadi masing-masing bagi tugas. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, Tadi terus pertanyaan Santo masih ada yang belum dijawab kok ya? Atau udah ditanyain ya tadi? tadi udah ditanyain sih, Yang tentang dating. Oh dating. Kenapa tadi? Dating. Untuk Ko Heri itu. Kan belum Santo. Belum dijawab kok. Santo ini lagi kasmaran, jadi mesti butuh Lagi dia butuh PDKT tips dia. kok. Iya. Dating dong apelnya. Berapa lama sekali katanya? Hah? Mau dating berapa lama sekali katanya? Ini buat orang yang udah married atau belum married. Nah, lu Ya udah dong, Ko. Kalau yang belum married, setiap hari gitu ya. Iya, itu malah Nah, betul. Putih tahu dari aja. lu tuh mak lu kapan lu pulang katanya. Nggak pulang. Justru kalau yang udah married kadang-kadang kita lupa nih, karena pada sebenarnya kan esensi ini kan ya di kita kan, di kita sama pasangan kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan sana sini, akhirnya kita malah growing apart. Yang kita mau kan kita growing together. Iya. Itu jangan sampai kita malah bertumbuhnya jauh gitu. Jangan sampai Reni sibuk karir, saya sibuk karir, akhirnya anak udah gede, kita ketemu, kok kayaknya aneh ya. Karena kita emang nggak biasa bareng. Itu yang sering terjadi kan. Buat apa lu punya duit banyak, tapi akhirnya ya udah satu hari anak lu bakal tinggalin lu kok. Ada pasangan lu doang gitu kan. Ya mendingan lu enjoyin aja dari sekarang gitu kan, nikmatin ya bertumbuh bersama, karena kan kita dinamis ya. Saya yang sekarang beda tuh dengan saya yang 13 tahun lalu tuh Reni ketemu sih. Reni juga beda banget. Dulu kalau pacaran sama dia, makan itu bisa kayak setengah jam, kayak Putri Solo. Kayaknya kayak kerajaan banget, pelan banget ya. Terus sekarang anak 3 bisa satu sambil suapin, satu sambil netek, satu sambil ngomelin. Hebat nggak lo? Handle. Sambil final sprint. Dari musim kehidupan yang dia perlu adjust untuk supaya hidup kita bisa running kan. Saya rasa semua orang ngalamin ya. Bu Mutiara sama Bang Jeff dia pasti kan ngalamin gitu. Kita, Betul. kita harus terus, kita dinamis ya, pasti akan terus berubah. Jadi kalau kita nggak berubah bersama, ntar malah
ini kenal gitu ya. siapa lu gitu. Jadi ya kalau dari kita sih ya 2 minggu sekali. Kalau ada yang mau seminggu sekali silakan. Gitu. Jangan kan balik lagi kan ke kesibukan masing-masing. Ya kan ya harusnya kalau di Prum mah waktunya banyak sih ya. Oke, justru malah karena bisnis berpasangan ini hubungan semakin harmonis ya kok ya. Cuma memang nggak dipungkiri ada gesekan-gesekan lah sesekali Ya, karena beda pemikiran ya. Iya pasti ada. Ini kan gue udah sempat tanya ke Bang Jeff bagi tugasnya gimana. Kalau dari Koko ini dan Cire ini gimana nih bagi tugasnya? Apanya? Bagi tugas. Oh bagi tugas. Ya Reni yang jawab aja deh. Kamu aja ya. Bang. Ganti kamu. Ya tadi kan ngeceritain ya kalau tugas sesuai strength masing-masing lah. Jadi kalau biasanya lebih tactical gua, kalau yang lebih ke human touch, Reni. Jadi kadang kayak, aduh ngapain sih lu nganterin barang, Gojek aja kan selesai gitu. Enggak. Lebih spesial kalau gue yang nganterin sendiri gitu. Tapi memang ya itu strength-nya dia gitu. Jadi ya kalau agent juga ya kalau ngomong training ntar sama gue, ntar kalau misalnya ya perlu disemangatin dengan curhat ya Reni. Oke. Ya, gitu. Nah terakhir nih guys, ya. Setelah kerja as a team, ya fight bareng, hasilnya gimana sih pencapaiannya sekarang? Nah, ini cerita serunya nih, enaknya nih. Rewardnya sepadan nggak sih dengan kita fight bareng di Prudential? Mungkin dari Bang Jeff dulu. Ya, jujur sih harusnya kita bisa lebih maksimal lagi sih ya. Ya, yang sudah dinikmatin bersama Prudential nih. Kenapa, Dik? Ya, hasil pencapaian sudah dinikmati ketika suami istri sepakat fight bareng nih di Prudential. Nah, hasilnya gimana nih? Berkat-berkatnya. Gimana hasilnya? Ya yang pasti hasilnya akan lebih maksimal gitu ya. Karena kan kita ada suara ini kayaknya. Karena kita kan jadi bisa lebih fokus bareng gitu ya. Bagi-bagi tugasnya bareng. Bisa kadang kan juga apalagi yang sudah punya anak gitu. Kan ada yang kita perlu ya gantian gitu, yang jagain, ya kan? Apalagi kalau lagi ada balada domestik gitu ya, lagi nggak ada atau gimana gitu. Nah kalau kita memang sama-sama di bisnis ini, kita jadi bisa lebih kerjasama gitu untuk mengatasi hal-hal. Ya memang itu sih sebenarnya kayak hal sepele gitu, tapi itu yang bisa jadi kerikil juga gitu ya untuk kita ngejalanin bisnis ini. Karena ya keadaan rumah gitu ya, keluarga itu perlu tenang juga untuk kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, dengan optimal itu sih ya. Setuju. Ya. Dengan seperti itu ya, dengan kita sepakat seperti itu, saling kerjasama gitu ya. Jadinya ya kayak ya kalau dari tadi di Sandepan kan bisa lihat gitu ya, prestasi kita memang ya cukup agak improvement-nya cukup baik dalam 3 tahun terakhir ini, puji Tuhan gitu. Jadi itu suatu ya hal ini ya, karena kita sinerginya tuh lebih bagus gitu ya di 3 tahun terakhir ini. Jadi kayak mulai dapat kliknya lah gitu ya. Kadang-kadang memang walaupun udah mutusin untuk sama-sama gitu ya bareng, tapi ada aja gitu ya, masih ada perlu fine tuning dan sebagainya gitu. Ya jadi ya puji Tuhan ini tahun kedua kami bisa raih MDRT, kemudian Star Club juga ya, dan secara tim juga bisa mempromosikan AAD tahun lalu gitu ya, dan ya inilah ya jadi itu
karena kerja sama sinergi yang Power of two. yang udah mulai frekuensinya nih udah mulai bagus gitu loh. Bagus ya. Jadi kayak gitu. Oke. Apa lebih kebuka lagi gitu ya ininya ya kayak tabnya karena ya yang kita tahun 2019 ya yang ke Berlin itu ya. Yang kita ke Berlin bareng ya jadi bisa dalam komunitas yang ya couple juga kan waktu itu ya. Ada Andi sama Shelly gitu ya. Oreni sama mereka kan nggak ikut ya waktu tahun 2019 malah ya. Oh iya. Waktu itu ini ya yang pas dapat bonus ya. Ya. Tapi waktu itu ada Om Pit sama Civeni gitu ya. Itu panutan juga buat kami gitu ya. Jadi di sini sebenarnya bukan kami aja loh couple yang berprestasi gitu ya. Tapi banyak lagi. Ada Billy, Aling ya. Jadi ya kita juga belajar banyak gitu dari teman-teman di komunitas ini. Jadi dan ada George sama ini Erna juga ya. Jadi ya inilah jadi saling memperhatikan cara kerjanya bagaimana dan ya puji Tuhan kita juga ya ambil yang baik gitu ya dan adopt to what we do in our daily activities seperti itu sih. Dan hasilnya yang pasti yang memuaskan. Doain teman-teman supaya tahun ini juga bisa kita bertumbuh lebih pesat lagi walaupun memang kalau lihat produksi sekarang gitu ya mulai dari nol lagi gitu. Tapi ya dengan support teman-teman, kerja sama bareng gitu ya saling menginspirasi. Yakin nanti di bulan Desember akhir tahun ini kita bisa sama-sama celebrate lagi ya. Amin. Gitu. Amin. Berkatnya banyak ya setelah kerja bareng, sepakat suami istri ya sebagai teamwork kerja akhirnya ya berkatnya banyak sekarang ya. Oke. Sip, sekarang Koko Heri dan Cici Reni setelah dua-duanya sama-sama saling push, worth it nggak sih fight bareng di Prudential? Ini gue yang jawab deh, nggak apa-apa. Oh iya. Karena kan gue jalanin dulu awalnya kan. Oh iya. Di awal gue jalanin, ya gue pas itu gue ingat waktu itu 2 tahun udah mau perpanjangan AJI. Gue bilang, aduh kalau gue cuma jualan doang ngapain, kayak sales doang lah. Gue mesti promosi nih, UM kan katanya bisnis, ya kan. Jadi intinya promosi lah dan capailah Star Club pertama waktu itu. Nah setelah beberapa tahun kan training ikut tuh, ya kan. Dan dia bilang, dia mau Santorini. Dan waktu itu saya mikir, gue aja udah jalan bertahun-tahun baru Star Club. Lu Santorini. Cuma, nah itu, gue tahu Reni tuh orangnya beriman dan gue numpang imannya dia. Gue nggak mau meremehkan apapun visinya dia. Dia udah percaya aja dan susun strateginya tentu dong. Apa yang perlu lakuin kita jalanin gitu loh dan yang ngeri-ngeri sedap dan percaya aja gitu loh kan bisa capai itu Santorini itu PCC pertama ya. Dan yang PCC kedua juga sama gitu kan. Juga kan pertama mungkin hoki lah ya. Kedua lagi, waduh ini deg-degan banget ini ya. Cuma ya saya tetap ya percaya aja gitu kan dan tentu tetap kerja dong, nggak bisa percaya doang kan. Dan terjadi lagi gitu kan dan yang ketiga kali PCC juga sama juga gitu loh. Jadi pesannya saya waktu Reni ada otomatis karena strength-nya dia adalah visioner, berani memimpi besar, itu mendongkrak bisnisnya kita. Mengebus bisnisnya kita. Dimana kalau saya mungkin lebih yang logika, play safe, hitung angka-angka kan bisa dihitung dong gini. Tapi ya itu sih. Jadi terus terang kebantu banget dengan adanya Reni. Gitu sih. Dan jadi ya kalau tanya worth it lah. Worth it banget ya. Oke. Teman-teman kita mau kasih applause luar biasa buat apresiasi buat narasumber kita, buat speaker kita, leaders kita yang udah kasih ceritanya, semangatnya ya, visinya buat kita teman-teman. Jadi buat teman-teman ya yang
suaminya atau istrinya yang menjalankan bisnis Pro ya, ini boleh menjadi sebuah penguatan teman-teman bahwa bisnis Pro itu oke banget buat dijalani as a couple. Benefit yang kita dapat banyak banget teman-teman kalau kita belajar dari mereka ya. Kita jadi lebih kenal pasangan kita, dengan kita kerja bareng kita juga bisa lebih kenal, lebih punya waktu ya, lebih bertumbuh ya. Dengan konflik-konflik malah nggak takut, malah itu menjadi kesempatan buat kita bertumbuh ya. Cerita mereka tadi ya. Dan otomatis berkatnya juga dinikmatin bareng-bareng ya. Prudential itu perusahaan yang romantis teman-teman ya. Kalau yang lain-lain, saya punya teman di properti ya. Kalau dapat pencapaian yang berangkat ya cuma satu orang, nggak boleh bawa pasangan ya. Tapi bisnis Prudential value-nya oke banget nih ya. Bisa bawa pasangan berdua loh teman-teman ya. Bukan suruh meeting ya, suruh enjoy. Hotelnya juga dikasih bintang 5 ya. Namanya suami istri dikasih hotel bintang 5 ya pasti hot lah ya di sana ya, makin mesra teman-teman. Oke ya, jadi yuk yang suami istri kita all out di Prudential ya. Ini oke banget kalau teman-teman mau menjalankan hasilnya, benefitnya, baik material maupun non material tuh worth it banget ya. Kita mau special thanks buat Bu Muti dan Bang Jeff buat waktunya, buat ceritanya. Kasih plus teman-teman. Teman-teman mau foto boleh ya. Ko Heri, Bu Ko Heri, Oh, Ko iya. Reni, Bu Muti, Pak Jeffrey, Bu Muti. Ini Koko Heri kira nih. Oke teman-teman, jangan beranjak dulu ya. Tadi seperti janji saya ya, kita mau appreciation reward buat teman-teman di Jumpstart nih. Mungkin saya kasih mic-nya ke Pak Klarte. Mana Pak Klarte? Nah, dari tadi sudah make up, sudah dandan ya. Nah, silakan. Halo. Silakan, halo. Halo, mana videonya? Ini udah dikasih Halo. spotlight. Ya, gue share apa ya? Ini mau share apa? Nah, ini teman-teman adalah reward dari Jumpstart, dari leader teman-teman ya, yang akan diberikan setiap bulan teman-teman ya. Caranya mudah, ada The Money Maker, ada The Builder, ada 2 kontes teman-teman bisa dapetin dua-duanya. Ya, mungkin Pak Clarta akan sharing lebih detail dan juga yang udah achieve. Bentar. Kita sudah sortir teman-teman ya, yang sudah achieve siapa aja di bulan Januari, dan jangan lupa di bulan Februari juga teman-teman memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi bagi-bagi reward. Ya, tadi lu tutup dulu nih. Oh, oke. Kita lagi di pantai nih. Ada ombak tuh di belakang. Nggak ngajak-ngajak ke pantai itu kok. Udah co-host kan ya? Ntar gue kok kagak bisa sih, kenapa? Tapi laptop baru, iya. wah, Pantesan. Lo di belahan dunia bagian mana, Clark? Masih terang gitu? terangnya. Hawaii, dia di Hawaii. Hawaii ya. Gue mesti share apa nih ya? Sebentar ya, maklum ya. Gaptek ini. Laptop baru. Open system preference, set security, the grant access. Okay. Security, grant access, what? Camera? Itu kumis beneran apa filter itu? Selama di rumah kagak nyukur. Selama ini kan gue pakai masker, kagak pernah ngaca. Begitu dibuka, buset, panjang ya. Oh gitu. Wah, mesti quit dulu. Mesti quit dulu. Dari lu aja ya, gue share itunya. Apa? Presentasinya. Oh, kalau gitu lu kirim dulu. Kita seperti janji gue juga tadi, kita mau dengar juga sharing dari yang baru closing big case nih, teman-teman ya. Sambil kita siapin layarnya. Pertama dari
yang barusan submit 150 juta API ya. Wih. Wih, ada Daniel, sharing Neil. Oi, ya kok. Ya. Bukan 150 kok. 130 lah kurang lebih. Oh, 130 ya, beda tipis. Iya. Jual apa Gimana sih? kok? Tadi jual apa sih? Jual apa sih? Iya, thank you Ko Andi, teman-teman buat waktunya. Saya cepat aja ya karena waktu ya teman-teman ya. Thanks God, tadi dari siang tuh, jam 11 saya ketemu nasabah sampai jam 4. Nah itu closing total 6 case. 4 case-nya itu ambil PPH Plus, silver base semua. Nah 2 case-nya itu ambil produk baru kita yang paling keren tuh sekarang. Nah itu namanya Perwarisan. Nah, Perwarisan ini dia ambil berdua total masing-masing 2,5 miliar suami istri. Gitu. Nah, jadi puji Tuhan totalnya itu 130 juta lah kira-kira API-nya. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah yang saya mau sharing adalah gini, teman-teman. Ini nasabah sebenarnya adalah hasil dari buah yang saya petik dari nasabah saya yang lain, ya. Ini karena dia ini adalah adik dari nasabah saya yang 1 tahun lalu melakukan klaim cancer, dan itu kakaknya itu dia baru upgrade belum nyampe 1 bulan. Prudential kasih apa namanya penawaran luar biasa teman-teman waktu itu, upgrade dari kartu kerang yang masih ada limit-limit menjadi kartu hitam. Nah untungnya dia mau, dan itu dia waktu itu umur 35 tahun. Kebayang dong teman-teman, jadi banyak orang yang di luar sana yang merasa, gue masih sehat, gue nggak perlu asuransi. Ya kan? Nah, ternyata umur 35, dia pun hidupnya sehat banget. Makan sayur, ya nggak makan daging. Jadi minum jus, pokoknya benar-benar hidup sehat lah teman-teman. Tapi itu pun diizinkan Tuhan tetap terkena cancer. Ya, namanya resiko hidup kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Nah, dari situ dia sangat terbantu sekali. Total biaya yang sudah Prudential cover 1 miliar teman, lebih yang Prudential sudah bantu dan masih ongoing sampai sekarang Prudential claim, gitu. Dan dia sejak itu tidak pernah bayar premi lagi 1 peser pun. Tadinya premi dia yang lama 500.000, dia upgrade menjadi 1 juta karena penawaran Prudential. Sampai detik ini dia udah nggak pernah bayar premi, dan Prudential akan cover sampai umur 65 tahun. Jadi Prudential akan bayarin preminya terus sampai umur 65 tahun. Luar biasa teman-teman ya. Nah, terus yang tadi saya baru tahu, si adiknya ini dia cerita ke saya begini teman-teman. Dia bilang, waduh Neil, itu engkau gua. Dia bilang, waktu tahu Prudential bayarin klaim, waktu cerita ke dia, kayak udah mau nangis. Gitu, mungkin udah nangis kali ya, gitu. Ini adiknya sendiri yang cerita sama apa istrinya, gitu. Dia bilang iya, gitu. Sebelum Prudential cover, dia kayaknya kayak orang tua gitu loh, padahal baru umur 30-an, gitu. Dia punya usaha teman-teman, bukan nggak punya usaha. Mungkin teman-teman tahu merek unit ya, unit kalau di apa namanya Traveloka, Tokopedia, apa segala macam, teman-teman search saja unit, itu aksesoris tablet, gadget cukup terkenal, gitu. Bukan nggak ada duit, dia bilang. Duit mah ada, kalau mau berobat pasti kita keluarin. Cuma perusahaan gue pasti goyang, dia bilang. Nah ini dari nasabahnya ngomong ke saya begitu. Tapi ini dari sisi adiknya yang cerita ke saya, dia bilang, Neil asal lu tahu waktu dia itu udah kayak orang itu begitu dia dapat kabar Prudential cover, cerita ke mereka itu kayak mau nangis gitu. Nah yang saya dengar dari situ, saya pun juga langsung merinding, gila bisa sampai begitu gitu loh, efek daripada produk yang kita kenalin, program yang kita tawarkan ke klien kita. So teman-teman jangan pernah punya mindset kita mengambil uang nasabah kita, bukan gitu. Jadi mindsetnya harus tepat untuk kita menjalani bisnis ini. Kita sebenarnya membantu mereka untuk merencanakan keuangan mereka di masa depan, yang mungkin mereka belum sadarin potensi resiko yang bakal terjadi, gitu.
Nah, mungkin awal-awalnya mereka akan merasa nggak penting gitu. Tapi one day mereka akan thank you bahwa mereka sudah beli produk Prudential ini. Terus nyambung Gitu. ke cerita closingnya gimana nih? Nah, closing itu masalah gampang kok. Intinya orang itu udah percaya sama kita, Terus lu dia jualan. sudah lihat proven, udah gue tinggal ngomong doang. Nah, Gitu. Dia udah punya polis lama Prudential, tapi agentnya udah nggak aktif lama, udah tinggal ambil PPH plus. Gue ngomong warisan juga nggak lama, gue cuma ngomong sebentar, dia bilang, wah bagus nih produknya, cuma bayar 5 tahun, udah pasti kan, nggak perlu bayar apa-apa lagi ya Neil, udah selesai, tanda tangan teman-teman. Semudah itu ya? Yes, benar-benar semudah itu teman-teman. Jadi jangan nganggap kita selling itu susah, enggak. Yang penting hubungan dia sudah baik sama kita dan dia sudah trust sama kita. Percayalah, closing itu sebentar. Yang paling penting adalah kita bangun hubungan, bina trust, bangun trust sama nasabah, calon nasabah kita. Udah. Masalah closing cuma cerita 10 menit, 15 menit, kata Cireni juga benar. Paling di 10 menit, 15 menit selesai. Paling isi SPAJ-nya aja yang lama, jujur. Tadi saya sampai bayangin 6 SPAJ teman-teman, langsung isi di situ. 3 jam lah, 3 jam setengah. Problem lah. Gitu. Nah, tapi worth it lah. Ya, itu aja dari saya kok. Thank you Neil. Thank you. Oke, shoot ya case ya. Yang kedua Amin. tadi nggak ketinggalan itu ada Bu Muti. Wih, barusan closing 75 juta pro warisan. Boleh share nggak Bu Muti? Kayaknya Clarto udah nunggu deh. Hah, semenit? Iya, kemalaman nggak teman-teman nih? Iya, tadi sih ini aja ya, singkat aja. Saya bukan saya yang closing, tapi agent saya, agent kami, dan itu juga dari ini ya, waktu itu pokoknya saya ngadain sosialisasi lah lewat Zoom gitu ya ke tim mengenai pewarisan. Terus pada saat saya cerita, pada saat saya paparkan gitu ya mengenai pewarisan, suaminya ngedengerin. Nah, suaminya tertarik, terus minta dibuatkan ilustrasi. Karena dia mau terpikir mau memberikan warisan yang cukup berarti lah buat anak-anaknya gitu. Dan ya udah setelah menimbang-nimbang, tadinya mau ngambil antara 2,5 M dengan 1,5 M, tapi karena berdasarkan ya ini ya kemampuan untuk membayar premi saat ini, ya udah tadi ambil yang 1,5 miliar gitu, dengan ya tadi premi 2 juta ya per tahun gitu. Dan tadi langsung issued sih teman-teman. Ya, issued. Usia 55 tahun, masih sehat, dan tidak ada medical. Karena kalau di usia dia masih bisa, karena dengan campaign ini masih bisa ambil sampai dengan 2,8 miliar ya. Gitu. Iya. Tapi dia ngambil kan cuma sampai 1,5 miliar. Ya, dan ya langsung issued, teman-teman. Mantap. Jadi perwarisan it's gonna be a hits, produk primadona lah tahun ini, kita yakin. Dan itu akan membawa kita semua ke London lagi. Ke London dan Edinburgh ya. Mantap. Oke, thank you. Sampai berangkat beneran ya. Berangkat cuan. Iya. Oke, paling itu aja sih sharing dari saya. Yuk silakan. Silakan kok Clarta, udah nggak sabar dia mau ngomong nih. Yes, silakan. Sudah bisa layarnya. Yang ngomongin gue juga. Iya dong. Bukannya lu di. Kan lu bagian reward. Oke. Teman-teman, ini berdasarkan data yang kami kumpulkan dari teman-teman juga ya. Untuk tahun 2021 ini kan ada reward money maker sama the builder. Ya. Jadi nah ini berdasarkan data dari kantor pusat. Nah kita take out yang spouse kita keluarin. Nah ini dia yang berdasarkan pure agent ya, bukan spouse.
Nah, rewardnya untuk yang money maker ini setiap 25 juta API issued itu dapat 200.000 ya. Wih. Nah, ini ada 6 agent yang dapat. Yang pertama Cindy Angelia, unit Wendy Wijaya, API 76 juta. Jadi kelipatannya kan 25 juta kali 3 nih ya. Ya. Berarti dapat 600.000. Wih, mantap. Ya, congratulations Cindy. Yang kedua Acep Usman. Nah, ini sayang banget tinggal 1,9 juta ya, dikit lagi dapat 400.000. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini luar biasa. Unit Susanto Dermawan ya. Yang ketiga Adang Suherman 40,8 juta. Selamat Pak Adang, apa orangnya ada nih tadi kayaknya. Ada ya? Ada. Yang keempat Liana Fitri unit Herijab. Ada nggak orangnya? Ada nggak nih? Nah, tadi ada hadir Pak Andi. Ada. Ada ya. Ini Congrats luar ya. biasa juga. Owen Goho 36,3 juta, API-nya bonus 200.000, sama yang terakhir Reza Sapta Dilon ya, unit Farm Jitung. Ini ada nggak nih orangnya nih? Nggak ada ya. Nanti di Congrats. Acep ada nggak Acep? Acep ini nomor 2. Clark. Nah, orangnya di sini. Akbar ketinggalan, Akbar. Oh, Akbar ketinggalan ya. Iya, Akbar juga loh. Dia dapet tuh bulan Akbar, Januari. Tadi direvisi, ntar kita taruh Muhammad Akbar. Ya, nanti ditambahin ya. Akbar tadi masuknya ke sini doang. First case issued. Ya, salah. 25 juta Masuknya ke itu ya. Iya. Jadi first case. Ini agent-agent baru yang pecah telur ya, pecah telur dapat rewardnya tadi di depan 100.000 ya. Jadi tidak dilihat API-nya berapa, yang penting dia pecah telur pertama kali. Ini Akbar salah tempat ya. Randy ini saya lihat ini agent baru juga, dia pecah telur pertama kali, API 6,5 juta, luar biasa. Ada ya orangnya sini ya? Ada, Randy. Congratulations Randy. Congratulations Rosmida Pasaribu. Ini Congrats, Bu 3,1 Rosmida. juta. Ya, Alexander Congrats Bu Rosmida. Herijab 3,3 juta. Ini luar biasa. Congrats, Alex. First step ya, first journey di Prudential ya. Pasti ada Pak Alex ada tuh. Congrats ya Pak Alex ya. Langkah berikutnya nih, ada case-case yang selanjutnya. Amin. Yang pertama pasti ada case yang berikutnya. Oke, top recruiter. Ini ada 3 orang. Yang pertama Daniel Hadibrata, unit Daniel Hadibrata, rekrut 2. Ya, kenapa saya tulisnya nomor 1? Karena berdasarkan dari ketentuan reward tadi, itu kalau semuanya sama nih 2 nih, kebetulan 2, tapi ada yang lebih banyak pecah telur agentnya, itu dia jadi nomor 1. Nah, ini kebetulan Daniel unit agentnya tadi si Ramdi ya, Randy Hambali, itu dia pecah telur. Kalau yang lain ini belum, tapi ini luar biasa nih. Ferdian Renaldi agent rekrutnya 2. Rekrutnya 2 loh, luar biasa. Wow, keren. Ini mantap. Mudah-mudahan ini secepatnya pecah telur yang lain ya. Yes. Congratulations ya. Congratulations teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya nggak tahu nih ada yang pertama kali ngerekrut apa enggak, itu nggak ada datanya ya. Oh jadi iya. kali coba lebih lengkap lagi. Di link itu ada kayaknya ya Bang Jeff ya. Oh, tadi ini saya barusan bikin soalnya. Ya, di linknya ada nggak? Bang Jeff ada pertanyaannya ya kalau nggak salah ya. Nggak ada datanya. Oh, nggak ada. Iya. Jadi ini kebetulan saya barusan bikin, teman-teman tadi yang isi. Ntar coba direvisi. Nah ini luar biasa, dapat reward dari Ibu Herlina ya. Setiap bulan
top leader, top agent, top recruiter ya. Top leader dapat 800.000. Wow. Mantap. Jadi ini saingan semua leader ya, yang top of the topnya dapat 800.000. Top agentnya 500.000, top recruiter 300.000. Ya minimum 2 FLC. Ya kalau sama-sama 2 FLC, adu NA. Yang tadi ya, yang pecah telur ada nggak agentnya? Gitu ya. Siapa aja? Top agent Cindy Angelia, unit Wendy Wijaya. Congratulations. Ada nggak di sini orangnya? Leadernya Andi. Top recruiternya Daniel Hadi Brata. Ya, top leader Andi Wijaya. Mantap. Mantap. Luar biasa. Tuhan, puji Tuhan. Congrats ke Daniel, Wandi. Congrats. Iya, thank you. Congrats Builder semua. itu saya nggak tahu datanya yang first recruit ya. Jadi next month mudah-mudahan lebih komplit datanya. Oke, itu aja. Congratulations semuanya buat teman-teman ya yang dapat reward. Semoga teman-teman besok bulan-bulan berikutnya bisa menciptakan reward-reward yang lain ya. Bulan Februari masih ada, teman-teman bisa dikejar. Untuk yang perwarisan juga ada ekstra komisi loh. Kalau itu ya itu oke banget teman-teman. Ya. Saya kembalikan ke Andi. Ya, teman-teman, kesempatan di bulan Februari ini masih ada, teman-teman. Ya, kontes-kontes tadi dikejar. Suara saya kedengeran ya?